Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa kembali dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, di mana kita akan membahas mengenai bab 5, yakni adab mencari ilmu. Akan tetapi sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu marilah kita buka pelajaran kali ini dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Allahumma aftah alayya hikmataka wansur alayya rahmataka ya dal jalali wal ikram. Baiklah, alhamdulillah sekarang sudah kita buka, dan sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Adakah di antara kalian yang tidak hadir karena sakit atau izin pada pertemuan kali ini? Tidak ada, berarti alhamdulillah semuanya hadir. Dan anak-anak, kita sekarang akan memperdalam lagi mengenai adab mencari ilmu, sebagaimana sudah kita bahas sedikit pada pertemuan sebelumnya terkait adab apa saja sih yang kita lakukan, yang harus kita kerjakan sebagai seorang pelajar, sebagai seorang yang menuntut ilmu. Masih ingat kemarin? Masih. Nah, dan untuk pelajaran kali ini kalian itu harus semangat adab mencari ilmu. Kita di sini sebagai pelajar, terutama apapun yang kita pelajari, jika diniatkan dengan benar, dilakukan dengan benar, insya Allah semuanya akan bernilai pahala. Maka dari itu jangan ada yang bosan, tidak boleh malas-malasan ketika belajar, agar kita dapat memetik buahnya di kemudian hari. Jika kita sungguh-sungguh, kita tidak bosan, kita rajin, maka insya Allah hasil yang kita peroleh tidak akan mengecewakan. Dan baiklah anak-anak, untuk hari ini yang kita perdalam, yaitu kita akan membahas, menganalisis mengenai surat At-Taubah ayat 122, lalu mengenai Ali Imran ayat 190 dan 191, juga menganalisis hadis Nabi tentang adab mencari ilmu. Maka dari itu, kita harus semangat pagi ini untuk belajar bersama-sama. Baiklah anak-anak, mari pertama kita akan menganalisis mengenai Quran surat At-Taubah ayat 122, di mana bunyinya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يهذرون, yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Nah, dari hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ikrimah bahwa ketika turun ayat, jika kami tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih, adalah surat At-Taubah ayat 39. Padahal waktu itu tidak semua orang itu pergi berperang ketika sedang berada di padang pasir untuk mengajar agama kepada kaum mereka. Maka orang-orang munafik itu mengatakan, ada beberapa orang di padang pasir tinggal, yakni tidak berangkat perang. Celakalah orang-orang yang ada di padang pasir itu. Nah, maka dari itu turunlah ayat, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Menyikapi hal itu, Al-Maraghi mengatakan bahwa tidaklah patut bagi orang-orang yang beriman dan juga tidak dituntut supaya mereka seluruhnya berangkat menyertai setiap utusan perang yang keluar menuju medan perjuangan. Karena
Perang itu hukumnya sebenarnya adalah fardu kifayah, yang apabila telah dikerjakan oleh sebagian orang maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Bukan seperti hukum fardu ain di mana semuanya berkewajiban untuk melakukannya. Jadi anak-anak, di sini kita itu bisa melihat, bisa memahami bahwa tidak semua orang itu harus terjun ke medan perang, karena medan perang itu hukumnya fardu kifayah. Seperti itu. Selanjutnya, berarti ayat tersebut itu mengisyaratkan ya tentang wajibnya pendalaman agama dan bersedia untuk mengajarkannya di berbagai permukiman serta memahamkan orang-orang lain, terutama agama, sehingga mereka mengetahui hukum-hukum agama secara umum yang wajib diketahui oleh setiap mukmin. Orang-orang yang beruntung dirinya memperoleh kesempatan untuk mendalami agama dengan maksud seperti ini. Mereka mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan tidak kalah tingginya dari kalangan pejuang yang mengorbankan harta dan jiwa dalam meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, yakni membela agama dan ajarannya. Bahkan mereka boleh jadi lebih utama dari para pejuang. Jadi di sini itu bisa kita simpulkan bahwa seseorang yang menuntut ilmu, seseorang yang memperdalam ilmu agama itu memperoleh keutamaan yang sangat tinggi, bahkan bisa mengalahkan bagi mereka-mereka yang berjuang untuk membela agama Allah. Selanjutnya kita akan menganalisis mengenai Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan juga ayat 191 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Dari ayat tersebut bisa kita lihat tujuannya, di mana tujuannya adalah sebagai pembuktian tauhid, keesaan dan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana hukum-hukum alam yang melahirkan kebiasaan-kebiasaan pada hakikatnya telah ditetapkan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dipahami dengan adanya undangan kepada manusia untuk berpikir, karena sesungguhnya dalam menciptakan aneka benda angkasa seperti matahari, bulan, dan jutaan gugusan bintang-bintang yang terdapat di langit, atau dalam pengaturan sistem kerja langit yang sangat teliti, terdapat tanda-tanda kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memiliki akal murni. Orang-orang yang memiliki akal murni, yang mereka itu berpikir bagaimana bisa semua ini bisa diatur, biasa disebut mereka adalah sebagai ulul albab. Nah, Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya bahwa kegiatan yang paling tinggi kualitasnya dari seorang manusia adalah berpikir. Mengapa? Sebab dengan berpikir akan menunjukkan fungsi akal atau fungsi akliyah dari manusia itu sendiri. Nah, di sisi lain, sabda Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Abu Umamah dengan jelas mengatakan bahwa keutamaan orang alim atau orang yang berilmu itu di atas abid, yakni orang ahli ibadah, seperti keutamaanku, yakni Nabi Muhammad, atas orang yang paling rendah di antara kalian, yakni sahabat. Sesungguhnya Allah, para malaikat dan penghuni langit dan bumi, bahkan ikan-ikan di lautan hingga semut di sarangnya, mereka akan bersolawat, yakni mendoakan atas orang alim yang mengajarkan kepada manusia kebaikan.
Nah, ayat ini berarti memberikan hikmah dan pelajaran bahwa sekecil apapun makhluk ciptaan Allah, semuanya memiliki fungsi atau berguna bagi kita semua. Tidak ada yang sia-sia. Tugas manusia di sini yaitu memaksimalkan potensi akalnya untuk mengurai dan juga mempelajarinya sehingga menjadi dasar berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita sebagai umat manusia harus semangat. Kita harus menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh setinggi-tingginya dan tidak lupa juga untuk mengamalkannya. Karena apa? Semua yang ada di alam semesta ini tidak ada yang sia-sia. Selanjutnya kita akan menganalisis mengenai hadis Nabi tentang adab mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Hisham bin Ammar, haddatsana Hafs bin Sulaiman, haddatsana Katsir bin Sindir, an Muhammad bin Sirina, an Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa wadi'ul ilmi inda ghairi ahlihi kamuqallidil khanaziri al-jawhara wal lu'lu'a wal zahab. Yang artinya, telah menceritakan kepada kami Hisham bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Hafs bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Sindir dari Muhammad bin Sirin dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya seperti seseorang yang mengalungkan mutiara, intan dan juga emas ke leher babi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, anak-anak, sebagaimana telah kita ketahui bahwa menuntut ilmu merupakan sebuah kebutuhan asasi pada setiap individu manusia. Artinya, menuntut ilmu itu wajib, tidak terkecuali tua ataupun muda, karena menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, dari kandungan sampai masuk ke tiang lahat. Mereka semua itu dikenai beban atau taklif untuk mencapainya, yakni mencapai ilmu. Bagaimana mungkin seseorang tidak butuh ilmu padahal dia sudah mengetahui kewajiban menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hamba harus mengetahui ilmunya, bagaimana kewajiban kita sebagai seorang hamba, apa yang kita butuhkan, apa yang harus kita cari tahu sebagai seorang hamba yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kala juga hukum mencari ilmu ini menjadi fardu ain bagi manusia. Batasannya adalah apabila seseorang akan melaksanakan ibadah atau mengerjakan muamalah. Nah, maka dia wajib mengetahui bagaimana cara melakukan ibadah dan melaksanakan muamalah tersebut. Jadi sebenarnya menuntut ilmu itu wajib dan kadang juga menjadi wajib ain atau fardu ain, di mana semua orang wajib mempelajarinya, wajib mengetahuinya dan wajib untuk melaksanakannya. Seperti contohnya saja, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba, sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah dengan sholat. Maka dari itu kita harus mengetahui apa saja rukun-rukun dari sholat, apa saja syarat-syarat yang harus terpenuhi sebelum kita melaksanakan ibadah sholat, apa saja yang kita baca selama kita melaksanakan ibadah sholat. Maka mempelajari hal seperti itu maka hukumnya wajib atau fardu ain. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan menganalisis hadis mengenai adab mencari ilmu yang lain, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Asim ad-Dhahhak bin Mahladi akhbarana al-Auza'iyyah haddatsana Hassan bin Atiyah an Abi Kabsyah an Abdullah bin Amr anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israila wala kharaja wa man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min nar. Yang artinya dari Abdullah bin Amr, dan sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah dariku ilmu meskipun satu ayat, yakni Al-Quran, dan kisahkanlah hal-hal terkait dengan Bani Israel, dan itu tidak masalah atau tidak berdosa. Dan barang siapa berbohong dengan menyandarkan kebohongan tersebut kepadaku secara sengaja, maka tempatnya adalah di neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis ini
Hadis ini itu menganjurkan kepada umat Islam untuk beberapa hal, yakni yang pertama berdakwah dengan menyampaikan ayat-ayat Al-Quran meskipun satu ayat. Yang kedua, hadis ini juga memberitahukan kepada umat Islam tentang kebolehan mengambil pelajaran dari kisah-kisah Bani Israel, asalkan kisah-kisah tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip akidah Islam. Dan yang ketiga, pemalsuan hadis yang muncul pada masa Nabi Muhammad SAW membuat beliau memperingatkan para sahabat untuk tidak membuat kebohongan yang disandarkan kepada beliau. Dan Nabi SAW mengancam bagi mereka yang melakukan kebohongan atas nama beliau dengan balasan akan dimasukkan ke dalam neraka. Hal ini juga berarti bahwa umat Islam harus berhati-hati dalam memperlakukan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi, kita sebagai seorang muslim diutus sama Nabi, diajarkan oleh Nabi untuk mempelajari ilmu agama itu dari Al-Quran, lalu juga menceritakan kisah-kisah Bani Israel kepada orang yang kita ajar, dan itu hukumnya tidak berdosa. Baiklah anak-anak, menurut saya cukup dulu untuk materi pada pertemuan kali ini, di mana tadi kita sudah mempelajari tentang surat At-Taubah, lalu juga menganalisis Quran surat Ali Imran, dan menganalisis hadis-hadis Nabi yang ada kaitannya dengan adab mencari ilmu atau mengamalkan ilmu. Sekarang ibu tanya, dari pelajaran kita tadi, apa sih inti dari Quran surat Ali Imran ayat 190 dan juga ayat 191? Ada yang tahu? Ya, benar sekali, yaitu terkait dengan perenungan bagi orang-orang yang berpikir, bahwa tadi gimana orang yang berpikir itu akan mendapatkan keutamaan yang tidak kalah dengan orang-orang yang berjihad atau orang-orang yang berperang untuk membela agama Allah. Lalu tadi yang membahas mengenai hadis tentang adab mencari ilmu yang diriwayatkan oleh Hisham bin Ammar. Nah, benar sekali bahwa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Artinya apa? Menuntut ilmu itu wajib, dan kita semua terbebani untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu. Itu adalah kewajiban kita. Baiklah anak-anak, ibu rasa untuk pertemuan kali ini dari apa yang ibu sampaikan kalian bisa memahami, kalian mendengarkan, menyimak dengan baik. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya, karena hari ini kita fokus untuk menjelaskan dan memahami terkait materi adab mencari ilmu, maka dari itu ibu mohon nanti ibu bentuk berkelompok. Jadi kalian akan ibu beri tugas mendiskusikan terkait dengan materi adab pencari ilmu ini. Lalu untuk minggu depan bisa dipresentasikan di depan kelas, bisa dipahami. Nanti kelompok siapa yang maju akan ibu tunjuk. Oke? Dan tidak lupa juga silakan untuk mempelajari soal uraian yang sudah ada di halaman 91. Nah, di sana nanti bisa dipelajari di rumah, bisa dikerjakan. Boleh anak-anak? Baik. Sebelum pelajaran kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani farudduhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apapun yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dan bermanfaat bagi masyarakat luas di kemudian hari. Amin. Sekian dulu pelajaran dari saya hari ini.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.